Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Suara saya Pagi, pagi, terdengar? pagi, pagi. Dengar, dengar, dengar. Ya, kenapa Pak? Oke, kita mulai aja ya, teman-teman. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai metode asinkronus ya. Jadi asinkronus programming dengan async await ya di .NET Core. Jadi pemrograman sinkronus itu apa sih? Ya, jadi yang memungkinkan aplikasi untuk melakukan beberapa tugas ya secara bersamaan. Jadi nggak perlu menunggu satu tugas selesai ya, melanjutkan tugas lainnya. Jadi ini penting ya dalam aplikasi berinteraksi dengan I/O. Misalnya di sini contohnya ada file, jaringan atau database ya. Jadi konsepnya di mana menunggu operasi I/O selesai dapat menyebabkan aplikasi menjadi tidur ya atau sleep atau tidak responsif. Kadang-kadang kan diem aja ya, not responding atau dan sebagainya. Jadi di network ini async await ini adalah fitur utama menangani operasi asinkronus ya dengan cara lebih mudah dibaca, dipelihara daripada menggunakan callback atau tes secara langsung. Nah, ini ada konsep dasarnya. Jadi keywordnya itu adalah pertama asing, yang kedua adalah await ya. Kalau asing itu adalah kata kunci yang digunakan bahwa kita menggunakan metode atau fungsi asinkron ya. Jadi akan mengembalikan objek berupa task ya. Jadi kalau pakai asinkronus itu kita pasti ada tasknya. Kalau ada returnnya dibalikinnya dipakai tanda kurung seperti ini ya. Nah, wait ini untuk menunggu penyelesaian operasi yang mengembalikan nilai tasknya tersebut ya. Jadi memastikan eksekusi kode akan dilanjutkan setelah operasi asinkronus selesai. Tapi dia tidak memblokir thread utama di UI ya. Jadi UI thread atau thread lain yang digunakan. Cara codingan kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah kata kuncinya ya asinkronus. Kalau kita menggunakan metode asinkronus, kemudian di sini ada task. Nah ini outputnya berupa string dia. Ini nama metodenya get data asing ya berarti. Nah di sini contohnya ada misalnya kita kasih wait task, kita delay ya selama 2 detik ya di sini. Nah, di sini ada return, pengembaliannya data berhasil diambil. Nah, ini penjelasannya. Jadi, task delay ini yang 2 detik ini digunakan untuk mensimulasikan operasi yang memerlukan waktu. Misalnya mengambil data dari server atau database atau ketemu dengan await untuk menunggu hasil tanpa memblokir thread eksekusi. Nanti kita coba ya teman-teman ya. Jadi, apa sih bedanya kalau kita pakai sinkronus sama asinkronus ya? Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Jadi di sini ketika sebuah operasi berjalan secara sinkronus, eksekusi akan menunggu operasi tersebut selesai. Jadi sebelum melanjutkan kode berikutnya. Sedangkan pada asinkronus programming, program tidak perlu menunggu operasi selesai dan dapat menjalankan tugas lainnya. Ini ada contoh sederhana ya. Jadi sinkronus versus asinkronus. Ini contoh blokir eksekusi ya. Jadi misalnya di sini kita pakai sinkronus ya, kita langsung ya public void. Kalau sinkronus pakai task ya, misalnya di Word, sini console write line kita ngasih tanda dulu nih bahwa kita mulai pekerjaan, kemudian ada treat ya, kita kasih sleep ya. Jadi ditunda selama 3.000 ya, 3.000 di sini dalam hitungan milisecond ya. Jadi 3.000 berarti sekitar 3 detik ya.
Kemudian di sini ada konsol berarti kerjaan selesai. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi metode di atas di sini eksekusi akan berhenti dulu ya selama 3 detik sebelum melanjutkan ke eksekusi berikutnya di sini. Nah, yang ini kalau pakai asinkronus ya, jadi nggak diblokir. Jadi misalnya di sini async task di work async ya, misalnya di sini contohnya ini asinkronusnya untuk menandakan asinkronus. Nah, ini pakai task ya. Ini berarti nggak mengembalikan, nggak return nilai apa-apa nih di sini. Karena nggak ada kurung siku ya teman-teman ya. Jadi yang pertama di sama ya, pakai console write line, kita mulai pekerjaan. Di sini ada await, task, delay selama 3 detik ya. Nah, kemudian di sini ya, kita coba tuliskan console write line pekerjaan selesai. Jadi di sini await task delay 3 detik ini tidak memblokir thread utama ya, sehingga aplikasi dapat melakukan pekerjaan lain tetap, selama menunggu ya. Jadi dia langsung di sini. Oke, kita coba aja sedikit ya di sini. Kita tes, testing. Mana ini? Oh, ini dia. Kita coba create new project. Kita bikin konsol aja ya, konsol app. Nah, ini ada dua nih. Konsol app ada yang .NET Framework ya. Kalau yang .NET Framework ini bedanya ini ya. Kita bisa lihat kalau yang framework dia cuma platformnya hanya Windows ya. Bisa jalan di Windows. Tapi kalau yang atas ini yang core ya. Jadi .NET Core dia bisa jalan di macOS sama Linux juga ya, teman-teman. Oke, kita coba. Ini saya namain contoh asing aja ya. Oke, kita next. Di sini saya pakai 8 ya. Ini dibiarin aja. Coba create. Oke, kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke, kita pertama-tama coba yang sinkronus ya. Saya hapus dulu. Oh, kita pisah aja dulu ya. Oke, solusi satu, kita bikin satu project lagi. Biar jadi satu solusi aja.
New project kita next. Ini yang sinkron, yang sinkronus ya. Ini projectnya kita apa saya dulu. Kita bikin satu project lagi yang asing ya. Oke, yang sinkronus tadi kita coba masukin ini ya. Kelasnya udah masukin. Nah, langsung aja ya. Repot-repot. Kita masukin begini. Ini. Oke, kita coba yang sinkronus ya. Kita coba running. Nah, di sini dia menunda pekerjaan ya. Jadi selama 3 detik, kurang lama ya. Coba biar lebih berasa gitu. Akan spin 5 detik ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, baru dimasukin. Kadang kita coba yang pakai metode yang sinkronus ya, asinkronus. Nah, ini kita caranya bila pindahin dulu nih projectnya. Dan sini ada dua nih. Jadi kita pilih yang kedua ya untuk ngejalanin ini ya. Oke. Kalau kita coba jalanin ya, ini kita jadi 5 juga deh. Lihat ada bedanya nggak? Oke, tapi di sini kita masih belum terlalu jelas ya perbedaannya di mana. Nanti kita coba lagi yang lebih jelas lagi.
Kita lanjut dulu di sini ada keyword penting ya. Jadi async await, di sini ada task, ada value test ya. Jadi alternatif dari task yang lebih ringan dalam beberapa kasus. Dan sini ada task dan async method untuk operasi non-blocking ya. Salah tujuan utamanya bermasalah dalam menjalankan operasi, tidak memblok retreat ya. Tadi ya sama. Ini contohnya pengambilan data dari API ya, mengakses file tanpa membekukan aplikasi ya. Contoh contoh di sini IO-nya baca, ini ada outputnya string ya. Jadi kita coba baca read file. Contohnya di sini ada string file path. Ini contoh yang non-blocking ya. Jadi dia baca file ya, stream reader misalnya contohnya di sini. Jadi misalnya txt ya, wait reader read to async sampai selesai, kemudian dia akan membalikan kontennya di return. Returnnya itu berupa string ya teman-teman. Ini contohnya. Kemudian di sini contoh task run ya, untuk menjalankan proses berat di thread yang terpisah. Jadi di sini biasanya digunakan untuk perhitungan yang berat seperti pengolahan data atau komputasi matematis ya teman-teman. Jadi tujuannya agar tidak membekukan thread utamanya. Ini contohnya misalnya kayak gini ya, istilahnya di sini ada task in, ini kata kuncinya yang tadi ya. Nah, ini outputnya, sing, ini input ya berarti ya. Ini tipe datanya integer, namanya number. Ini contoh aja sih. Await task run nih misalnya seperti ini. Ini contoh integer result 0, ini ada looping if i sama dengan 0. Nah, ini ada bolak-balik ya. Nah, kita walau pakai task run ini dijalankan di thread yang terpisah ya, teman-teman. Metode ini tetap dapat dijalankan secara asinkronus dengan await ya. Jadi nanti uh, dipanggilnya di sini ya, await. Nah, kalau yang ini kita pakai HTTP request ya, atau yang sering kita gunakan di API ya, teman-teman. Jadi biasanya kita pakai HTTP client ya untuk memprosesannya. Nah, biasanya juga kita pakai async ya. Pas kalau kita bikin program API, biasanya metodenya pasti pakai async ya, asynchronous. Jadi di sini HTTP client. Contohnya kita pakai HTTP client ya. Ini komponennya, ini objeknya. Kita bikin objek baru ya. HTTP client. Misalnya di sini ada string URL, di sini ada JSON placeholder typecode.com misalnya. Ini post satu ya. Kita coba misalnya console line, kita coba mengambil data dari API. Nah, ini output responnya berupa string. Kita pakai metode await ya. Client get string asing dari URL yang sudah kita sebutkan di sini ya. Kita deklarasikan di sini. Kemudian di sini kita coba tampilin ya. Data yang diterima di sini ada responsnya apa. Nah, ini pada penjelasannya. Jadi di sini mengambil data dari API tanpa memblokir eksekusi dari thread utama ya. Dan di sini juga ada yang paralel ya. Jadi ngejalin tasnya sekaligus berbarengan. Ini selanjutnya nih pakainya ini ya, when all ya, dot when all. Mungkin teman-teman juga jarang ya, soalnya saya juga jarang di sini pakai yang seperti ini. Jadi dia dua tas sekaligus dijalankan berbarengan. Misalnya contoh sini ada tas satu,
Dia melakukan delay selama 2 detik, kemudian task 2-nya juga ada delay selama 3 detik ya contohnya. Nah ini kita mau jalankan secara bersamaan ya, secara paralel. Nah ini caranya seperti ini. Jadi memungkinkan kita menjalankan 2 task sekaligus ya. Jadi nggak satu-satu. Nah ini kita panggil tasknya ya, task 1 dan task 2. Nah ini ada task ya, variabel task. Konsol, write line, semua tugas selesai ini contohnya. Nah, ini manfaatnya apa? Tujuannya adalah biar semua tes berjalan bersamaan ya, tanpa harus menunggu satu persatu selesai. Kemudian ada ini penanganan exception ya. Jadi apa error handling ya. Kalau misalnya ada masalah seperti biasa, ini pakainya try catch ya teman-teman. Ini kemarin waktu itu udah kita bahas juga. Sebenarnya prinsipnya sama ya. Try bla 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 bla. Nanti ada dikit kita catch ya. Ininya pakai HTTP request exception ya, teman-teman. Jadi kalau ada masalah di HTTP eh, responsnya atau ininya nanti lanjut sini ya. Nah ini eh, memastikan ya ensure sukses status code itu maksudnya biasanya status code itu kalau kita berhasil itu 200 ya teman-teman ya. Nah selain dari 200 itu biasanya nanti di catch di sini. Nah ini kalau terjadi kesalahan ya teman-teman. Misalnya URL-nya nggak ketemu gitu atau dan lain sebagainya ya teman-teman. Misalnya kalau nggak ketemu itu kan biasanya berapa? 4 ya, 404 misalnya atau servernya error misalnya di kode 500. Nanti masalah kode ini teman-teman bisa lihat dokumentasinya ya banyak ya. Ini hanya penjelasan aja. Nah ini exception dalam task run sama ya istilahnya return kita kasih try dulu ya kita coba. Misalnya angkanya tidak boleh nol, kita throw ya. Ini kita biasanya kalau ada masalah bisa kita throw, kita masukin argumen exception-nya di sini. Nah, nanti dia masuk ke sini, kita catch ya, exception X, nanti masuk ke message-nya, error message-nya. Kemudian kita kembalikan lagi nilainya menjadi nol. Ini contoh ya sama sih, try catch juga ya. Data, ini ada responsnya. Nah, ini kalau ada dia terjadi kesalahan dia munculin di sini sama di sini penjelasannya. Jika terjadi error saat mengambil data API, program tidak akan crash, gitu kan, ditangani dalam catch ya. Jadi biar nggak crash ya tujuannya ya kita pakai try catch. Jadi kalau teman-teman mau coba, misalnya lo program saya nggak jalan nih, kenapa nih? Kita bisa try ya, try catch. Nanti kita bisa tahu nih masalahnya di mana. Nah di sini ada deadlock ya. Jadi eh, kenapa ada asynchronous ini? Jadi sebenarnya ada masalah ya. Kalau misalnya kita nggak pakai metode ini, nah, ini jangan sampai gunakan dot result ya atau dot await. Contohnya seperti ini ya, variable result, get data, async result nih. Nah, di sini bisa menyebabkan deadlock ya, teman-teman. Jadi gunakan await untuk menghindari deadlock. Jadi di sini kita kasih metode await.
Kemudian di sini metode asing ya, get data asing. Atau gunakan ini configure wait false ya di dalam library. Jadi misalnya di sini kita ngasih task nilai 1 detik ya. Di sini kita configure wait false misalnya. Jadi tujuannya untuk mencegah deadlock di UI pada aplikasi desktop ya. Contohnya WPF atau WinForm ya. Kalau WPF itu Window Presentation ya. Kalau nggak salah Window Presentation F-nya apa ya? File apa? Atau WinForm. Mungkin teman-teman belum masuk ya ke desktop ya. Kita eh, lebih ke web teman-teman. Tapi mungkin nanti kalau sempat kita juga pelajari ya. Nah, ini ada cara contoh kasus ya, implementasi dalam web API ya. Sini API ya, controller ya, API controller, control base. Di sini kita baca IHTTP client factory. Ini contohnya, ini apa nih? Ini product controller, oke. Ini metodenya get dan seterusnya ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Sama aja sih sebenarnya ya, teman-teman. Ini konstruktor ya, buat nge-get HTTP client factory. Jadi dimasukin di sini, di konstruktor, kemudian nanti bisa dipanggil di bawah sini. Ya, ini string URL-nya juga dummy ya, teman-teman. Saya nggak tahu deh, ada nggak ya? Backstoreapi.com. Kayaknya nggak ada ya. Ini wait, ini buat get stringnya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut dulu ke best practice ya untuk async await-nya di sini. Pertama, gunakan async await secara konsisten ya. Jadi hindari campuran antara metode asing dan metode yang blokir seperti read, sleep. Nah, ini sih konsep ininya aja ya. Jadi teman-teman bisa baca. Jadi untuk menghindari deadlock ya, biar aplikasi tidak yang menyebabkan aplikasi tidak responsif. Terus yang kedua itu jangan gunakan asing ya, metode asynchronous void kecuali untuk event handler ya. Jadi metode yang mengembalikan void tidak dapat dikendalikan oleh await ya dan tidak dapat menangani pengecualian dengan mudah. Biasanya Anda harus membalikan tas atau tas yang berupa ini ya, kurung sikut T. Kemudian batasi jumlah tas yang berjalan bersamaan. Jadi kita juga mesti memperhitungkan ya, jangan sampai terlalu banyak ya dijalanin secara berbarengan. Jadi kalau banyak itu biasanya digunakan pakai semaphore slim ya atau task when all ya untuk mengelola jumlah konferensi agar tidak melebihi kapasitas sistem atau server ya. Jadi overload ya. Kemudian yang keempat itu kita jangan lupa ya exception ya. Jadi try catch ya, metode try catch yang udah kita pelajari kemarin. Jadi untuk menghindari aplikasi crash sama memberikan umpan balik yang lebih baik kepada pengguna. Jadi kalau itu bisa kita bisa tahu ya apa namanya errornya di mana. Nah ini ada contoh lagi di sini asinkronus yang lengkapnya ya. Ini contohnya kelasnya async example, nggak jauh beda sama yang di atas ya. Dan ini ada try-nya, ada catch, ini ensure success status code, return response, ini datanya.
Nah, ini contoh juga nih URL-nya. Oke, di sini ada ringkasan ya. Memungkinkan program asinkron lebih mudah dibaca. Ini sih kesimpulan aja ya ringkasannya. Gunakan task, await, kemudian exception ya. Kemudian di sini ada task run untuk menjalankan proses berat ya secara terpisah. Nah, ini ada kesimpulan. Nah, ini kita coba bereksperimen ya. Kita buat ngebuktiin mengenai treat ya, operasi yang berjalan sama. Di sini contohnya, ini apa nih? Program stopwatch ya. Worksing. Ini manggil ini. Nah, ini kita coba aja di tempat yang tadi ya. Kita coba saja lah. Biar cepet. Oke, kita coba ini ya. Jadi ini yang pakai sinkronus ya. Wait, mari start new. Nah, ini kita coba jalanin the work synchronous ya. Di sini contohnya, millisecond ya, dari dimulai. Oke, kita coba yang sinkronus dulu. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya. Jadi yang trik pertama kita mulai tugas. Kemudian di treat yang pertama juga di sini semua treatnya pertama ya. Tugas satu dimulai, kemudian tugas satu selesai, kemudian jalan lagi tugas dua dimulai, dan nah semua tas yang ada di sini selesai dalam waktu 6.000 ya, 6.024 milisecond atau sekitar 6 detik ya teman-teman. Sekarang kita tes yang asinkronus ya teman-teman. Ini saya copy aja. Ininya sama ya, hanya metode itunya berbeda. Ini pakai asinkronus. Kita bisa cek ya, sini outputnya. Nah ini kan sama ya, kalau teman-teman lihat. Kalau kita compare, misalnya di sini, nah itu. Kelihatan nggak teman-teman?
Ya kita compare ya coba. Di sini pakai metode asinkronus ya. Stopwatch. Ini kita treatnya ya. Kita munculin treatnya. Tas satu ya. Di sini misalnya kita jalanin ini. Ini juga sama ya teman-teman. Nah di sini kita pakai wait. Kemudian di sini kita jalanin sekaligus ya when all ya. Tas when all. Jadi tas satu dan tas dua. Di sini kita jalanin. Nanti kita coba tampilkan ya. Nah, ini tasnya dua ini juga pakai metode asinkronus ya, teman-teman. Ya, jadi harus sama. Sini tas tidak mengeluarkan output ya, jadi hanya menampilkan ini. Outputnya console write line ya, teks strip yang keberapa. Di sini sama ya, stripnya 3000. Oke, sekarang kita coba jalanin yang asinkronus ya. Nah, di sini kita teman-teman bisa kita lihat ya. Jadi di trade pertama kita mulai tugas ya. Trade pertama mulai tugas, tugas satu dimulai, langsung di trade pertama juga tugas duanya dimulai ya. Kemudian di trade kelima tugas satu selesai, di trade yang kelima juga tugas dua selesai. Nah, trade kelima ini jadi cuma 3000 ya, teman-teman. Jadi kita bisa mangkas sekitar setengahnya ya. Tadi 6000 ya, 6024. Kita coba jalan berbarengan. Run, run. Ini saya coba jalanin dua-duanya sekaligus ya. Yang sinkronus sama asinkronus saya coba jalanin biar bisa di compare teman-teman. Kita coba running. Kebetulan saya sudah project. Project, project, ini baru start ya. Without debugging aja. Oke, oke. Semua. Profil baru. Satu.
Oke, teman-teman. Ini kita coba Excel-nya aja langsung kali ya. Oke, langsung masuk. Nah, di sini ada penjelasan ya. Bukti bahwa trade current trade manage trade ID-nya itu berjalan di trade yang berbeda ya. Pakai async await ya. Jadi kalau pakai sinkronus itu semua tugas berjalan di thread utama yang sama ya. Jadi kemudian kalau pada asinkronus kita tugas bisa berjalan di thread yang berbeda ya. Jadi nggak memblokir thread utamanya. Nah ini ada kesimpulan. Kalau sinkronus itu menjalankan tugas satu persatu dan memblokir thread utamanya. Kemudian kalau asinkronus itu secara bersamaan ya, tanpa memblokir thread utama. Jadi threadnya beda. Oke, sampai di sini selesai. Ada pertanyaan, teman-teman? Teman-teman, kalau ada yang mau nanya, silakan. Bebas, santai aja ya. Halo, Ya, Mas. Pak, saya mau nanya, Pak. Hmm. Implementasi asinkronus sama sinkronus itu di case apa ya? Apa semua kita implementasi asinkronus aja gitu, biar cepat? Kalau implementasinya, tadi ada ini ya. Jadi ada penjelasan mengenai best practice-nya ya, teman-teman. Tadi ada di mana? Di atas tadi. Jadi kita tuh kalau bikin program, lihat kebutuhannya ya, Mas. Kalau implementasinya tuh kebanyakan kalau untuk nah, di sini kalau untuk async await itu biasanya buat di API ya. Jadi buat menghindari thread dan sebagainya. Tapi kalau implementasi sinkronus sih sebenarnya yang sebelumnya itu pakai sinkronus ya teman-teman ya. Jadi, tapi nggak semua mungkin kita mesti pakai asinkronus. Kalau nggak salah saya buat ada ini nggak ya kelebihan dan kelemahannya. Di sini cuma ini doang ya. Tapi yang saya tahu kalau implementasi asinkronus itu lebih banyak di web sih. Kalau yang metode sinkronus itu implementasinya lebih banyak di aplikasi kayak model desktop sih ya, teman-teman. Jadi nggak semua harus pakai asinkronus gitu. Kalau pakai semua pakai asinkronus kayaknya nggak ini juga ya, nggak make sense juga. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan? Silakan, open aja. Nah ini contohnya kayak misalnya di sini kan ada ya jangan gunakan async void ya kecuali untuk event handler gitu ya. Jadi berarti kalau event handler kan berarti nggak boleh nih pakai async, nggak bagus ya.
Kemudian ini untuk membatasi tas yang berjalan bersamaan ya. Jadi nggak semua sih, mesti lebih bagus pakai asing ya. Ada lagi mau tanyain? Gimana Mas Yugo? Oke Pak, paham Pak. Ya. Tapi apa ya? Saya pernah dengar istilah race condition ya. Maksudnya kalau asinkronus nggak dihandle di wait dulu Hmm, bisa bentrok gitu datanya antara output hasil dari thread-nya kan berjalan bersamaan. ya, betul. Biasanya makanya metode asing wait ini kebanyakan di web sih, Mas. Jadi biar nggak ini ya, tadi kan ada dijelasin nih, biar dia nggak slip ya, kayak jadi karena apa namanya deadlock ya. Nah ini kan aplikasi tidak responsif ini kan sebenarnya lebih banyak bermain di web ya teman-teman. Jadi thread-nya itu nggak berjalan di satu satu thread aja, tapi bisa di beberapa thread ya teman-teman. Seperti tadi yang dicontohkan kan ada ini ya. Jadi dia thread satu, kalau yang pakai asing kan di thread satu semua ya sampai selesai. Tapi kalau pakai asing kan dia ada yang pindah ke thread kelima ya dan sebagainya ya sampai selesai. Jadi paralel yang kalau yang tadi cobanya paralel sih. Nah itu yang mungkin masuknya ke deadlocknya ya Mas ya. Mas juga Iya, ya. iya Pak. Nah itu masalah deadlock dia. Jadi Hmm, tasnya iya iya. tumpuk gitu kan. Akhirnya jadi nggak responsif dia. Jadi diem gitu kan kayak not responding. Iya iya benar. Itu treatnya Mas. Hmm, Nah ini asing. itu Pak saya satu lagi Pak mau nanya. Kan kalau web itu kan di inputnya banyak user ya. Kadang user itu setelah diterima ke backend atau masuk ke database, datanya double. Itu pakai ini juga atau enggak solusinya? Asinkronus atau jadi sinkronus aja gitu? Pakai asinkronus sih biasanya. Pakai asinkronus. Kalau masalah entry data double ya, misalnya ada beberapa user gitu masukin data yang sama. Nah, Iya, biasanya kalau handling di ininya biasanya handlingnya kan di database ya, Mas. Jadi biasanya tiap transaksi itu kan punya ID ya, ID transaksi. Jadi biar datanya nggak tabrakan, dia eh, beda-beda ya maksudnya. Nah ini masalah pemrosesan apa masalah ininya nih, handling datanya? prosesnya sih Pak. Kadang ini apa pas user klik sekali, tiba-tiba masuk ke database-nya jadi dua gitu. Maksud, Berarti proses di oh, backend-nya kan? bisa jadi saya pernah ada kasus juga di front end, Mas. Jadi waktu itu kebetulan bisa jadi karena saya buka dua elemen ya, dua kayak pop up atau apa di page yang berbeda. Pada waktu di handling yang di page pertama sama page kedua ini tuh ngejalanin juga gitu. Jadi dua kali double, kayak double entry kan. Iya, iya bener. Case-nya Double saya entry. waktu itu kalau nggak salah pernah eh waktu saya ngeluarin pop up kalau nggak salah, ngeluarin apa sih eh, page yang kedua ya. Jadi ada dua page yang saya tampilin. Tapi waktu kita save, dia dua kali nyimpen tuh ke database. Datanya sama. Jadi kayak double entry gitu kan. Nah itu eh, karena biasanya waktu itu sih saya cek dia dua dua elemen itu, dua page itu. Jadi dua-duanya melakukan dua kali task gitu. Waktu itu saya handlingnya pakai counter. Jadi kalau udah dijalanin, dia nggak ngejalanin lagi.
biar nggak double entry waktu itu. Itu masalah ini sih Mas di front end, bukan di back end-nya. Kasusnya begitu ya, Mas Yugo. Iya bener Pak, kasusnya kayak gitu. Coba dicek deh. Pasti itu Tapi ini terjadinya kadang-kadang Pak. Makanya ya. apa di front end-nya kayaknya Jadi baik-baik aja kecepatan gitu. ininya Mas. Jadi dia kan mungkin di servernya kan cepet nih. Dia Iya, baru nyelesain satu. Mas pakai apa patch-nya? patch-nya pakai patch apa nih front end-nya? Front end-nya. Pakai Razor. Pakai Razer ya? Ah iya, Iya. saya juga pakai Razer waktu itu. Soalnya saya pernah ngalamin. Oke, oke. Coba dicek di ininya Mas. Waktu dipanggil ya, waktu kita melakukan proses simpen, di situ kan ada mungkin karena cepet ya. Jadi dia kayak looping 2 kali gitu. Nah itu handlingnya di backendnya dikasih counter aja. Iya Atau Pak, paham Pak. ternyata Makasih Pak solusinya. bisa di front end, bisa di back end sih kalau itu sih. Iya. Kalau udah pernah dieksekusi, kan sebelum di close itu pakai pop up juga ya, Razernya. Mas, Razernya di pop up apa beda page? Kalau beda page biasanya nggak masalah sih. Beda patch sih. Beda page, tapi page yang Iya. itu masih aktif. Page yang keduanya. Udah enggak kan apa kayak server set gitu. Tunggu selesaiin satu patch dulu baru Oh, ya udah disimpan. nanti diinin aja Mas, dikasih counter aja solusinya. Oke, oke. Bikin satu variabel ya, satu variabel buat counter. Ya istilahnya kalau dia masih nol kan, nah kalau dia udah ngejalanin kan dia pasti satu nih. Pas dia mau jalanin lagi kan nggak jadi jalanin tuh sampai dia close kan. Kalau dia belum pernah dijalanin atau nol dia bisa masuk gitu. Itu buat ngindarin aja sih, itu logik aja sih Mas handlingnya. Oh, Oke, oke Pak, makasih Pak solusinya. sama-sama. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Minggu depan kita bahas mengenai .NET Identity ya teman-teman untuk pertemuan minggu depan. Apa ada lagi masukan sebelum lebih jauh ya? Ini selesai cek materinya. Oke, gimana? Jadi untuk minggu depan kita bahas mengenai .NET Identity ya, teman-teman. Jadi kita eh, buat suatu aplikasi menggunakan identity ya. Jadi create usernya itu dari langsung ya, dari komponen yang udah disediakan. Closing some application. Oke, nanti ini contoh source code-nya juga saya
sertakan ya di cek dulu ada yang nggak ada ya. Oke, masih ada yang mau bertanya? Kalau udah nggak ada, nanti bisa dilanjut di grup ya, di chat di WhatsApp atau yang lainnya. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mohon maaf kalau misalnya saya ada yang kurang dalam menyampaikan. Terima kasih teman-teman yang udah hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.